سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kedelapan, penyakit lisan atau lidah yang tersebut di atas yang sudah kita bicarakan, seperti berdusta, menyalahi janji, ghibah, melaknat, berdebat, bercanda berlebihan, apa-apa yang sudah kita sebutkan. Kata beliau, penyakit lisan atau lidah yang tersebut di atas adalah kumpulan kejelekan lisan dan tidak ada yang dapat membantu untuk mengatasinya selain uzlah. Jadi cara yang terbaik untuk memelihara lisan kita adalah uzlah, artinya mengasingkan diri atau memperbanyak diam. Maka tidak ada cara yang terbaik selain daripada uzlah. Atau tetap diam kecuali berbicara sekedar keperluan, dan mengurangi berbicara, otomatis ia harus mengurangi bergaul. Qillatus suhbah, sedikit bergaul, ini yang akan mengurangi qillatul kalam, sedikit bicara. Atau di dalam bahasa sufiyah yang namanya uzlah, atau ada yang lebih khusus lagi, khalwat, mengasingkan diri, apalagi dipimpin oleh gurunya, syekh murabbi mursyidnya. Karena salah satu daripada hobinya Rasulullah ketika beliau sudah berumur 40 tahun, yuhibbul khala, beliau suka menyendiri. Beliau suka mengasingkan diri, mengurangi bergaul kepada para sahabat-sahabatnya. Itu akhlaknya Rasulullah, mengurangi bergaul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyasallama falyalzamis sumta. Barang siapa ingin selamat maka hendaklah ia diam. Jadi jikalau ia tidak bisa mengasingkan diri, maka paling tidak ia memperbanyak diam dan hanya berbicara sedikit. Jadi yang dimaksud dengan diam di sini bukan tidak bicara, bukan. Tetapi tidak berbicara ghibah, tidak berbicara fitnah, tidak berdusta, tidak menyalahi janji, tidak suka melaknat orang lain, tidak suka mendoakan kebinasaan kepada orang lain. Nah, itu yang maksud dengan diam.
Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu adalah hikmah dan sedikit yang bisa mengamalkannya. Jadi kalau kita ingin selamat, maka hendaklah ia diam. Apa perkataan ulama adalah min salamatil insan fi hifdzil lisan. Min salamatil insan fi hifdzil lisan. Setengah daripada keselamatan manusia yaitu dengan memelihara lisannya. Dalam kata berhikmah disebutkan lisanuka asaduk in atlaqtah farasak wa in amsakta harasak. Lidah engkau adalah singa engkau. Jika engkau melepaskannya maka ia akan memangsa engkau, dan jika engkau menahannya maka ia akan menjaga engkau. Kalau istilah kita, lidahmu harimaumu. Ini kalimat hikmah. Lisanuk asaduk. Lisan engkau itu adalah singanya engkau. Apabila kita melepaskan apa yang keluar daripada lisan kita, ia akan memangsa kita. Tidak sedikit orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah, hasaidu alsinatihim, hasil daripada lisan-lisan mereka. Tersarungkam wajahnya masuk ke dalam nerakanya Allah, hasaidu alsinatihim, hasil daripada lisan mereka. Mudah-mudahan Allah memelihara lisan kita. Berat memelihara lisan itu berat. Makanya belajar diam jauh lebih sulit daripada belajar bicara. Mengontrol lisan kita itu berat bagi hawa nafsu kita. Terlebih ketika ia dalam keadaan emosi. Berat untuk mengontrol lisannya. Lalu macam-macam aja tuh sumpah serapah. Bila rahatan emosi dah, ya Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang hebat adalah orang yang hebat bergulat, orang yang hebat berkelahi, orang yang hebat berdebat, bukan. Walakinna syadid, tetapi orang yang hebat itu kata Rasulullah, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang ketika ia dalam keadaan emosi, ia bisa mengontrol emosinya. Ia bisa menjaga lisannya. Maka bila sudah sarik tu bian, yang keluar tu pasti kada baik di muntung kita. Bahkan dengan orang yang dicintainya pun, yang keluar adalah kata-kata yang kotor ketika ia dalam keadaan marah. Hilang lemah lembutnya, hilang kasih sayangnya, karena syaitan sudah menguasai hatinya. Al-ghadabu minasyaitan wasyaitanu minan nar. Marah itu kata Nabi daripada syaitan, dan syaitan itu dari api. Jadi ketika orang itu marah, maka hatinya sudah dikuasai oleh syaitan. Sehingga yang keluar daripada lisannya
rata-rata keburukan. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Maka bahwasanya air itu hanya bisa dipadamkan dengan apa? Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadibtum falyatawadda. Ketika kalian marah, kata Nabi, maka berwudulah. Tapi ngalih bang maamalakan ratan habang hirang muha tunggu tumatlah udah hendak wudu. Sangat dia benar. Jarang kita mengamalkan hadis Rasulullah ini. Fa idza ghadibtum falyatawadda. Ketika kalian marah, maka berwudulah. Allah, ini yang merusak iman kita. Al-ghadab yufsidul iman. Marah itu merusak iman. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Seandainya dalam keadaan marah sekalipun, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Maka jikalau ia tidak bisa mengontrol lisannya hendak benar, maka solusinya berjauh, gitu aja lagi dah. Baik bawa berjauh aja, bawa berdiam aja, kan? Kadang gampangan biar. Maka nafsu kita ini condong benar melampiaskan akan amarah kita. Nafsu itu mendorong benar, ayolah cuy sudah, ayolah kasih bamamai, ayolah kasih sumpah. Itu nafsu kita tuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meletakkan batu dalam mulutnya untuk mencegah dari pembicaraan yang tidak berguna. Sayyiduna Abu Bakar pernah meletakkan batu di mulut beliau. Tujuannya apa? Agar tidak berbicara yang tidak berguna. Yang tidak berguna saja. Orang-orang yang beriman itu begitu hati-hatinya. Yang tidak berguna bukan pembicaraan yang mendatangkan dosa dan maksiat, bukan. Ini pembicaraan yang tidak ada manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Setengah kebaikan Islam seseorang, kata Rasulullah, yang meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak berfaedah, yang meninggalkan pembicaraan yang tidak ada manfaat. Tarkuhu ma la ya'nih. Dan ini akan menghiasi diri seorang muslim. Orang Islam tu bila berpandir ada manfaat. Entah itu ilmu, entah itu menggembirakan orang lain, entah itu menjalin silaturahim kepada orang lain, entah itu zikrullah, selalu yang keluar daripada lisannya manfaat, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Ini ciri khas sebenarnya bagi orang yang beriman. Karena Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kada yang menyeraput pengpandiran tuh kada. Kemudian kayak orang mencancang sarai, ada sing ampihan. Orang tuh hendak menyetop aja ngalih. Tuhok berpikir hendak menyetop pandia dan sidin tuh ngalih. Macam-macam sambungannya. Kan? Ini dasar ahli berpandir bujur. Ahli. Ada aja yang dipandirakan, ada aja judulnya. Ulun pernah bian diulangi bebinian. Pak Mandir mampus orangnya. Mulai jam 9 pagi
mencorocos bepandir sampai jam 10 kada sing hantian bepandir. Ulun ni inggih punai lagi sudah. Paling ada beberapa batik, orang pandir pulang. Sambung nggih pun sampai jam 11 kada sing tuntungan, lihat-lihat jam kada sing pahaman. Allah jar ulun. Sampai jam 12 melihat ya jam, ampun maaf jar ulun ni maambili anak sekolah. Oh inggih guru jar, ayo jepian ambili dahulu. Berdiri ulun, maksud ulun ni bulik. Sidinina kalinya menunggui ulun bulik, ulun sekolah maambili anak masih betunggu di dalam rumah. Ya Allah, ya ulun pusing kepala ulun. Ayo ngaran tamu lah menghadap ya pulang. Karena Rasulullah mengatakan akrimud duyuf, muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya barangai niat ikramud duyuf, memuliakan tamu. Imbah duduk mantar anak nilah menghadapi sidin pulang. Mulai pulang pandir macam-macam pulang. Ya Allah ya ulun tahannya bang orang dak. Amun jadi bini ya ulun menyerah sudah. Orang tu seandainya jadi bini ulun angkat tangan ulun. Pusing harus memandang dangarakan iya ya. Mencorocos bepandir sampai jam 1 ada sing bulikan. Pikirakan pian mulai jam 9, 10, 11, 12, jam 1 sampai jam 2 kada bebulikan. Ya Allah jar ulun jadi melihat jam jar ulun ni asa hendak ke pengajian aja ulun ayo sudah guru aja ulun begamat sudah jar. Ya Allah jangan aku aja ulun mulai jam 12 hendak ke pengajian, pada pengajian ulun jam 3. Daripadanya tuh tapi ngaran babinian kada kau dikalah itu apa kita kalah, makanya kita sebatiknya 10 batik sudah. Jadi walhasil bila babinian tuh bamamai itu rana ya lagi rana dengarakan, maka babinian ini bila kada dilawani sarik, lawani ya pulang sarik juga kan secara basalah. Berdiam sarik, dilawani sarik. Itu sedunia anda sama. Takutnya bini pian tau, kok kurang lebih aja berataan. Yang orang Amerika tuh takutnya bininya kok kurang lebih aja. Bila inya tuh bamamai, ranai kita, kenapa berdiam? Bah kita lawani. Pian tuh harap benar malam jawab macam-macam dah. Lalu serba salah, beranai salah, bepandir salah. Dia laki udah nagantung diri aja di pohon lombok. Di pohon lombok gitu bang. Dewani juga. Jadi intinya mun lawan babinian tuh sabar aja lagi, sabar. Itu aja lagi. Jangan dilawani bebangat. Kada dilawani aja banget, apalagi dilawani. Itu yang jar orang wayah ini itulah kenapa jadi sapi korban tuh harus lelakian. Padahal kada ada syaratnya bang lelakian. Cuman kebanyakannya bila orang mencari sapi korban itu rata-rata lelakian. Ya yang sapinya nih sapi laki. Jawabannya babinian jangan hendak bakorban. Lelakian tuh bang yang jadi korban nih. Mon babinian tuh jangan hendak bakorban. Bakalah aja kada hakun, apalagi bakorban. Tapi kada ada bang di majelis ini. Itu yang banyak babinian di Amerika yang banyak. Majelis ini baik-baik berataan selama di majelis. Mun bulik ka rumah wallahu a'lam. Saud di majelis di bakarasan mau ulun. Selama di majelis ini insyaallah baik aja berataan.
Dan mudah-mudahan kita jadi orang-orang saleh barataan, yang bininya jadi perempuan yang salehah, yang laki mudahan lakinya jadi laki-laki yang saleh, anak mudahan anak kita menjadi orang-orang saleh. Itu aja. Dan definisi daripada saleh, man adda haqqallah wa haqqa ibadih, orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah, itu baru saleh. Bukannya saleh ketika ia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, belum saleh. Ketika ia sudah bertakwa kepada Allah, kemudian ia tunaikan hak-hak hamba Allah, baru saleh. Atau sebaliknya, ada perempuan yang bakti kepada suaminya, apakah ia sudah wanita yang salehah? Belum lagi. Ada bebinian bakti pada lawan laki, cuman kada panyumbah yang panyumbah yang kada, puasa kada misalnya nilah. Maka perempuan tadi belum salehah. Kalau salehah itu hak laki ditunaikannya, hak kuitan ditunaikannya, hak anak ditunaikannya, hak tetangga ditunaikannya, terlebih hak-haknya Allah kepada dirinya. Man adda haqqallah wa haqqa ibadih, orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah, baru diberi gelar min ibadillahi salihin. Jadi jangan bina harap bila dapat rajaki lalu aja menulis status rajaki anak soleh. Itu namanya merasa diri mulia. Karena soleh itu adalah maqam. Soleh itu kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kada mudah mendapatkan ibadillahi salihin, kada mudah. Jadi jangan pina iya rajaki anak soleh, surang nih anak soleh, padahal bilang sakit bener hidup, status nenggai itu. Itu kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya apa ngarannya? Merasa diri mulia. Merasa diri mulia. Dan ini suatu penyakit hati. Sehebat-hebatnya kita beribadah kepada Allah, maka jangan pernah merasa baik. Sehebat-hebatnya kita berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah, maka jangan pernah merasa lebih baik daripada mereka. Kerjakan kebaikan, tapi satu, jangan pernah merasa baik. Itu aja sudah rumusnya. Lakukan kebaikan, tapi satu, jangan pernah merasa baik. Karena ketika ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka ia sudah terkena penyakit minimal ujub, maksimal kibir. Merasa lebih baik daripada orang lain, apa bedanya dengan iblis la'natullah alaih? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Namun berbuat baik itu perintah Allah, tapi ketika merasa baik itu bukan perintah Allah. Itu tipu daya syaitan, itu tipu daya hawa nafsu kita. Melakukan kebaikan perintah Allah, merasa baik ini larangan dari Allah. Dan hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau tutup mulutnya dengan batu untuk menjaga daripada pembicaraan yang tidak berguna. Ada salah satu daripada perkataan Abu Bakar As-Siddiq, ahithu turab fi afwahil maddahin. Ahithu turab, lemparkan debu, kata Abu Bakar, ke mulut-mulut orang yang suka memuji. Sayyiduna Abu Bakar itu adalah orang yang tidak suka dipuji. Padahal beliau sudah diberikan bisyarah oleh Allah melalui Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan surga dari Allah. Hebatnya Abu Bakar,
sudah ada dapat jaminan surga dari Allah. Tapi beliau adalah orang yang tidak suka dipuji. Kada ketujuh dipuji. Beliau lebih gampang, lebih bahagia ketika dihina. Allah, itu akhlaknya sahabat, akhlaknya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sesuai, kalau pangkat beliau itu Sayyidus Sahabah, pemimpin daripada seluruh sahabatnya Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Orangnya dasar fana di dalam sifat kehambaan. Sampai Nabi pernah mengatakan, memuji kepada Abu Bakar As-Siddiq, man arada ayyanzura mayitan yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakrin As-Siddiq. Barang siapa, kata Rasulullah, ingin melihat mayat berjalan di atas bumi, falyanzur ila Abi Bakrin As-Siddiq, maka pandanglah Abu Bakar As-Siddiq. Karena ma'rifahnya yang begitu luar biasa kepada Allah. Mafaddalakum Abu Bakrin bi kathrati salah wala bi kathrati siyam, walakin faddalakum bisirrin fi qalbi. Atau kama qala Rasulullah, tidaklah melebihkan kalian Abu Bakar As-Siddiq karena puasa-puasa sunnahnya, karena solat-solat sunnahnya, tidak, kata Nabi, melainkan yang melebihkan Abu Bakar As-Siddiq daripada kalian bisirrin qarra fi sadri, karena ada sir yang tetap di dalam hatinya beliau. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah, yang dikatakan sebagai iman yang sempurna. Abu Bakar As-Siddiq, beliau dilebihkan oleh Allah karena ada memiliki rahasia yang luar biasa di dalam qalbunya. Bukan karena ibadahnya yang banyak, bukan karena salat sunnahnya yang banyak, bukan karena puasa-puasa sunnahnya, kata Nabi, tetapi karena hatinya yang dipenuhi dengan ma'rifatullah. Itu yang menyebabkan beliau mendapatkan kemuliaan dan keutamaan serta keistimewaan di sisi Allah. Abu Bakar, makanya bagian Syiah nibian benci benar lawan Abu Bakar. Karena Sayyiduna Abu Bakar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah min tuha, tapi beliau kadang merasa jadi mintuha, tetap muridnya Rasulullah. Itu akhlaknya Abu Bakar. Jauh lebih tua umurnya daripada Rasulullah, tapi beliau tidak pernah merasa diri beliau lebih utama dari Nabi. Pada mintuha ada kegambangan, anak beliau Sayyidatuna Aisyah diberikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah, yang digendong oleh Abu Bakar adalah Rasulullah. Ketika naik ke atas gurun pasir, digendongnya Rasulullah. Siapa yang menggendong? Abu Bakar. Ketika berada di gua Hira, bukan gua Hira lah, Jabal Thur, untuk menyembunyikan diri daripada kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Abu Bakar dan baginda Rasulullah, bersembunyi di dalam gua itu. Abu Bakar melihat lubang-lubang ular, ditutupi sidin lawan baju sidin. Habis sudah kadada lagi yang pacangan menutupi, ada tersisa sebuting lubang, maka ditutupi dengan tumitnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah dibaringkan di paha beliau. Jadi tumit sidin menutupi lubang yang sebuting belum tertutup. Belum tertutup lagi lubang ularnya sebuting. Sedangkan Rasulullah sudah berbaring di paha Abu Bakar As-Siddiq. Bingung Abu Bakar, sudah tumit aja menutupi.
ternyata ular mematuk. Maka ular gurun bian kada gampangan wisanya luar biasa. Saking dahsyatnya bisa ular tadi masuk ke dalam tubuh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menangis sidin cuman kada bersuara. Menangis Abu Bakar, maka meneteslah air mata Abu Bakar ke wajah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah, "Ya Abu Bakrin ma yabkik?" Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ma yabkik? Ujar Abu Bakar, "Ya Rasulullah, batis ulun diigut ular." Mana kata Rasulullah yang bekas gigitannya? Lalu Rasulullah meludahi bekas gigitan ular tadi yang ada di kaki Abu Bakar As-Siddiq. Maka seketika itu hilang rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang lalu ada ulama yang membikin salawat liur ngarannya. Jadi liur itu menjadi penyembuh daripada segala penyakit apabila kita membacakan salawat tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Itu salawat liur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Baca 11 kali, ludahakan di banyuk. Cuman kada yang beludah yang dahak banyak tuh bang. Yanfus itu model enggak itu aja. Bebayanya aja lidahakan. Insyaallah menjadi syifa min kulli dah. Menjadi obat bagi tiap-tiap penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Riq itu liurnya obat. Pada hakikatnya kita meludahkan ini adalah air liur Rasulullah. Lain banyu liur kita bang. Banyu liur kita bukan obat penyakit bertambah. Tetapi ini pada hakikatnya adalah air liurnya Rasulullah. Cuman dibaca salawat liur tadi. Adakah sudah mencatat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Air liurnya menjadi obat. Baca 11 kali. Kalau kawa kada bernafas, 11 kali itu kada bernafas. Sampai 7 kali kita yang mati. Berarti innalillah, meninggal rahat baca salawat harat juga. Jaka kawa itulah. Cuman bahan Jepang. Tarik napas dulu dalam-dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Jaka kawa itulah. Amun kada kawa jangan dipaksakan. Lebih neta mati ya kan. Nah, amun mengobati diri kita sendiri dengan air liur tadi, baca 11 kali, taguk banyu liur kita, taguk, rasa akan liur itu berjalan di awak kita. Mun sakit batis, rasakan liur itu berjalan ke batis. Amun sakit tangan, rasakan liur itu berjalan ke tangan. Rasakan aja. Bila sakit kepala, rasakan liur itu naik ke atas kepala kita. Itu caranya mengobati diri dengan menaguk banyu liur sebelumnya membaca salawat liur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riquhu dawa. Dan dapat salawat ni bian kau sudah pananambaan tempel lagi na di lawang rumah toh manarima banyu tatam. Penyakit dalam 100.000, penyakit luar 1.000. Penangah antara penyakit dalam lawan luar, penangah jongarnya 50.000. Aduh, anak dia ada bisnis liur wara. Liur kita ni kada pernah karing.
Makanya orang Bahari ada yang ngarannya Telaga Al-Kautsar. Di diri kita ini ada Telaga Al-Kautsar yang kada suah karing, ya, yang banyu liur di bawah ilat. Nah, di bawah ilat ini kada mau karing. Itu ngarannya Telaga Al-Kautsar. Ini bian ada rahasianya. Ndak ulun padahal ada boyong melihat. Kalau ini boyong. Ada rahasianya. Ada juga yang banyu liur bian yang di ujung sini, nah yang kada paget. Iya nong ini kada paget. Ada juga rahasia. Ada juga paluh yang di belakang sini, nah itu ada juga rahasia. Di tubuh kita ini alam saghir, seluruh yang ada di alam kabir terdapat di alam saghir. Wa khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu dijadikan oleh Allah sebagus-bagus bentuk. Matahari ada di dalam diri manusia, bulan ada, bintang ada, hutan ada, hantu ada juga, malaikat ada, syaitan ada, lengkap manusia nih. Allah hendak jadi hantu banget pada hantu. Hendak jadi malaikat kawa bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Allah lengkap. Ini namanya alam saghir. Kalau di bahasa ma'rifah, diri kita ini alam saghir. Di luar daripada diri kita alam kabir. Maka apa yang ada di alam kabir itu ada di alam saghir. Apanya aja dah? Tapi memauki mode itu biasa akhirnya jadi penambah, jadi penangguhan, dukun bulang, harus dikaji bener gin masalah itu. Ulun kebetulan tahu bener kisahnya. Jadi ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah, maka beliau digigit ular. Ular itu mengikut, kenapa? Karena bukan ia ingin menggigit Rasulullah, bukan ingin menyakiti Rasulullah, tidak. Ular ini diberi pesan oleh datu-datu dan nenek moyangnya dulu, nanti ada sebaik-baik makhluknya Allah yang akan menginap di gua ini. Ini diturunkan oleh datu ular ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai ke anak cucunya. Dan ini pesan ada terus. Ternyata ular ini hanya ingin memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin menyakiti Rasulullah. Ternyata ketika ingin memandang dikalangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nang kaya apa ada sarik si ular tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Muharram bang, masih berarti kan ada momen hijriah. Ada yang momen hijrah itu ada. Karena kita di sini ada kisah Abu Bakar. Kemudian ketika itu khawatir yang bersengatan Abu Bakar karena di atas mereka itu sudah banyak orang kafir Quraisy. Seandainya orang kafir Quraisy ini menunduk ke bawah, akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Abu Bakar sangat gelisah, ya Rasulullah mati juga kita, ya Rasulullah dibunuhnya juga kita. Maka turunlah firman Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq, لا تخف ولا تحزن إن الله معنا لا تخف ولا تحزن إن الله معنا يا أبو بكر يا أبا بكر لا تخف, jangan engkau takut, wala tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, bahwasanya Allah beserta kita. Maka ketika diturunkan oleh Allah akan ini ayat kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar ketika itu merasa tenang hatinya. Nah ini bacaan bulan waktu kita nih takutan dengan keadaan. Nah ini juga
tulis ulang, kan banyak amalan. Tulis ulang, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ujar ada memadahkan mun pian rahatan gugup luar biasa, perbanyak dibaca ini. Insyaallah Allah hilangkan rasa gugup tadi. Hendak tampil kah atau hendak membaca doa kah, guru kada datang tunjukkan tak tunjuk pian gugup kada tahwai lagi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dibanyaki aja lagi. Maka bila sudah gugup tu pian tangan kan bergetar, Allahumma inna nas'aluka. Kan ada kegampangan rahatan gugup. Ini bacaan supaya jangan gugup. Dan ini pun juga bacaan agar Allah tenangkan hati kita ketika kita di dalam masalah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Banyak aja. Kada berhingga nih berapakah baca? Maka niscaya akan turun sakinah di dalam hati kita, akan turun ketenangan di dalam kalbu kita. La takhaf, pakai kha. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, Allah beserta kita. Sambil dirasapi artinya nih, sambil dirasapi bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Yakin Allah tidak pernah meninggalkan hamba. Kawan kita bisa jadi memusuhi kita, pasangan kita bisa jadi kada katuju lawan kita, keluarga kita bisa jadi ia jauh dari kita. Seluruh makhluk berpotensi akan meninggalkan kita, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan maksiat, Allah tetap bersama kita. Dalam keadaan diri kita dipenuhi dengan dosa, Allah tetap bersama kita. Bahkan Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, mendahului daripada murkaku. Dan kurang baik apa Allah lawan kita? Kurang baik apa? Rahatan maksiat tuh ya masih keluar masuk aja napas kita, ditolongi Allah masih. Rahatan berdosa adalah makhluk yang bisa kebaikannya seperti Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, kada ada bandingannya. Namun kita tahu bahwasanya Allah selalu bersama kita, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Ya, yang bacanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebaik-baik wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik orang yang menolong. Ini yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau diterbangkan menuju ke lautan api. Ditawarkan oleh malaikat gunung, ditawarkan oleh malaikat api, ya Ibrahim, minta kepada Allah. Bila minta lawan Allah, api itu kutiup, padam jan malaikat. Bumi ini kubalik, niscaya kada pacangan membinasakan ikam. Apa jawaban Nabi Ibrahim ketika ditawarkan oleh para malaikat? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Nah, ini yang ngarannya kalau di maqam tasawuf adalah maqam tajrid. Maqam tajrid itu kada berdoaan lagi. Bila orang yang sudah duduk di maqam tajrid, maka tidak berhajat kepada doa. Namun kita ini masih duduk di maqam kasbi.
Kasbi itu ada punya usaha ikhtiar. Salah satu usaha ikhtiar adalah doa. Itu tuh. Tetapi kalau orang yang sudah duduk di maqam tajrid, maka ia tidak perlu doa, karena ia yakin Allah sebaik-baik wakil, Allah sebaik-baik penolong. Ketika sampai tubuh Ibrahim ke lautan api, apa kata Allah? Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamat engkau kepada Nabiullah Ibrahim. Maka Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari lautan api itu tepat pada hari Ashura. Esok nih Jumat nih kita bertemu Ashura. Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun pun juga tepat pada hari Ashura. Allah menyelamatkan Nabiullah Yunus keluar daripada ikan Nun pun juga tepat pada hari Ashura. Allah berikan keselamatan sehingga Nabiullah Nuh berlabuh di daratan tepat pada hari Ashura. Maka pada hari Jumat, besok nih lah, besok Kamis nih lah, yang besoknya nih Jumat nih, kita akan bertemu hari Ashura. Hari Ashura adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hari yang banyak kejadian-kejadian besar di dalamnya. Bahkan Allah menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura, pada hari Ashura. Bahkan hari kiamat pun akan terjadi pada hari Ashura. Jadi sudah dibocorkan oleh Allah kapan hari kiamat. Hari kiamat bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram dan hari Jumat. Cuman tahunnya yang masih dirahasiakan oleh Allah. Tahun aja lagi kita nih kada tahu. Mun Jumat nih pas nih, esok nih, tapi siap-siap aja dah. Kalau pindah hari Kamis matahari timbul di barat. Bila sudah hari Kamis esok nela matahari timbul di barat, jangan keluar pada rumah lagi dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, minta ampun jangan lagi banyak-banyak. Ada lawas tuh hari kiamat. Dan jadi hari kiamat itu terjadi pada hari Jumu'ah tanggal 10 bulan Muharram. Besok kan tanggal 9 bulan Muharram hari Kamis. Besoknya tanggal 10 bulan Muharram hari Jumu'ah. Namun perkiraan separoh sudah nih karena ciri, cuman tahunnya aja lagi ada tahu. Tahun 2023 nih ya. 2023 2 hari lagi kiamat. Kullu atin qarib. Tiap-tiap sesuatu yang akan datang dekat. Jadi hari kiamat itu dekat menurut perasaan kita, karena pasti datang, pasti datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertamu lawan hari Ashura. Dan di dalam hari Ashura itu ada beberapa kesunahan Rasulullah, kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ulun tadi ada sedikit memfoto di kitab Nuzhatul Majalis. Tunggu dulu, ulun bacakan sedikit lah supaya ada nah kita. Faidatun maktubun fit Taurah. Ini suatu faidah tertulis di dalam kitab Taurat. Man shama yawma Ashura faka'annama shama ad-dahra kullah. Barang siapa berpuasa pada hari Ashura, maka seakan-akan ia berpuasa setahunan penuh. Jadi disunnahkan
pada hari Asyura itu berpuasa, sunnah berpuasa. Mun kada kawa berpuasa maka ambil sunnah-sunnah yang lain. Wa man masaha fihi ala ra'si yatimin. Di dalam riwayat disebutkan lagi barang siapa menyapu fihi pada hari Asyura ala ra'si yatim, di atas kepala anak yatim, a'tahu Allahu bi kulli sya'ratin, maka Allah akan memberikannya dengan tiap-tiap sehelai rambut syajaratan fil jannah, satu pohon di dalam syurganya Allah. Alaiha minal hulli wal hulal ma la ya'lamuhu Allah ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan di dalamnya berbagai macam perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah yang tidak ada mengetahui kecuali Allah. Jadi orang yang pada hari Asyura menyapu kepala anak yatim, nama nyapunya itu sunnah Nabi itu mulai bawah ke atas. Jadi menyapunya itu mulai bawah ke atas. Itu nah mulai bawah ke atas. Banyaki lebari tangan pian mah mun kawa mudeng nah. Karena setiap satu helai rambut anak yatim yang kita sentuh pada hari Asyura, syajaratan fil jannah, akan menjadi satu pohon untuk kita di dalam syurganya Allah. Dan setiap satu helai rambutnya akan menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita. Dan yuk cari tetangga-tetangga kita yang pina anak yatim. Mun pina kada tetamu lagi pian tetangga pian datangi ya ke puncak nih dah. Posot kepala ulun. Ulun yatim juga. Ya kayak guru yang yatim ulun kan yatim juga. Kalau kada tetamu, cuman jangan asal mamusut beri duit. Ini tak usah saya rambut orang. Maka mamusut ini nah. Memberi duit kada itu maka luput. Artinya menyenangkan hati anak yatim dengan memusut kepala mereka, tanda kasih sayang kita, kemudian memberikan hadiah kepada mereka. Bahkan sampai disebutkan hari anak yatim sedunia adalah Yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura. Allah. Jadi hari Jumat, maka tepat hari Jumat pulanglah. Hari yang disunnahkan kita bersedekah, apalagi pada anak yatim. Anda cari ya keluarga dahulu, yang utama itu dari keluarga. Bila keluarga kadada, cari tetangga. Ada bina janda yatim, sedang dipusut juga. Tuh akalan bang. Dada lagi kurang kakanakan jar, yang ada janda aja jar, yatimnya aja itu nggak ada yatiman janda. Nah kemudian wa man tasaddaqa fihi faka'annama lam yatruk sa'ilan illa a'tah. Barang siapa bersedekah pada hari Asyura, faka'annama, maka seakan-akan ia tidak meninggalkan orang yang meminta kecuali ia memberikannya. Jadi perbanyak sedekah pada hari Asyura, maka fadilahnya tidak ada orang yang meminta, kata Rasulullah, kecuali ia telah memberikan apa yang telah diminta oleh orang. Itu nama sama pahalanya tuh. Banyak benar gitu nah yang ia berikan. Kemudian waman arsyada fihi dhallan mala Allahu qalbah nuran. Dan barang siapa pada hari Asyura memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, mala Allahu qalbah nuran, maka Allah penuhi hatinya dengan cahaya. Termasuk memberi petunjuk tadi, melajari orang atau memberi nasihat kepada orang yang tersesat, maka ia akan dipenuhi oleh Allah hatinya nur. Wa man kallama fihi ghaidan, dan barang siapa pada hari Asyura menahan emosinya. Kawa menahan emosi di hari Asyura, anaklah macal
lah laki lah pina wangal kelakuan, bini lah pina menyarik-nyarik, kawainya menahan emosinya tadi. Kataballahu minar radin, maka Allah tulis dia di dalam golongan orang yang ridha. Ditulis oleh Allah di dalam golongan orang yang ridha. Dan jadi di hari Asyura itu jangan bersarik-sarik mun kawat tahaniya. Wa man akrama fihi miskinan akramahu Allahu yawma yudha'u fi qabrih. Barang siapa memuliakan pada hari Asyura akan orang miskin, memuliakan orang miskin, akramahullahu yawma yudha'u fi qabrih, maka Allah akan memuliakan pada hari diletakkan jasadnya di dalam kubur. Dimuliakan Allah. Jadi mun hendak dikubur, Allah ampuni dosa kita, Allah muliakan kita, maka amalannya di hari Asyura muliakan orang miskin. Muliakan bisa jadi dengan memberi sedekah kepada mereka, memberi pakaian kepada mereka, memberi makan kepada mereka, dan bertutur kata yang baik kepada mereka. Itu adalah salah satu memuliakan orang-orang miskin, terutama pada hari Asyura. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man wassa'a 'ala 'iyadihi. Rasulullah bersabda, barang siapa meluaskan nafkahnya atas keluarganya, wa ahlih, dan ala iyalih, iyalih ini bini dan anak-anaknya, yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanadih, maka niscaya Allah luaskan rizkinya satahunan. Dan ini kata sebahagian ulama mujarrab yang sudah dilakukan oleh orang-orang saleh. Setiap mereka bertemu Asyura, mereka luaskan nafkah kepada anak dan istrinya, maka Allah luaskan rezekinya setahunan. Dan ini mujarrab. Nah, ini bagi lelakian nah. Ayo yang biasa memberi bini 20.000, maka hari Asyura beri 2 juta. Tak oreheng bini. Jadi laki di mana mang ngocek 2 juta. Bari terbanyak pada hari biasa. Bari terbanyak pada hari biasa. Yang kada biasa menukarakan lawan anak mainan, hari Asyura tukarakan mainan. Yang kada biasa menukarakan es krim, tukarakan es krim. Luaskan rezeki kita kepada anak istri kita. Maka ini saja setahunan Allah luaskan rezeki kita. Pokoknya sehari aja, tapi setahunan dibalas oleh Allah, kada rugi juga. Keluar duit tuh sehari itu 500.000, cuman setahunan dibalas Allah, kada rugi juga. Banyak benar untungnya masih. Dan ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama dulu, dan mujarrab itu terbukti. Hadis Rasulullah bila Nabi mengucapkan kada mungkin dusta. Nah, rawahu al-Baihaqi wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagus mun kawat tulis banglah. Man shalla yauma Asyura, barang siapa sembahyang pada hari Asyura 4 rakaat, 4 rakaat. Niatnya usolli sunnatul mutlaq, ya. Usolli sunnatul mutlaq 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sahaja ku sembahyang sunnah mutlak 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Digawi hari atau siang Asyura. Jadi 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Yuqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad 11 marratan. Dibaca pada tiap-tiap rakaat sesudah Fatihah qul huwallahu ahad 11 kali. Yang mana aja gawiannya? Jadi niatnya aku sembahyang sunnah mutlak 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Sesudah Fatihah maka baca qul huwallahu ahad 11 kali.
Kemudian berdiri lagi rakaat yang kedua sesudah Fatihah, baca qul huwallah 11 kali. Berdiri lagi rakaat yang ketiga sesudah Fatihah, baca qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian berdiri lagi rakaat yang keempat sesudah Fatihah, baca lagi qul huwallahu ahad 11 kali. Jadi cara membacanya jangan kayak ini, imba tuntong Fatihah qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad, kada sampai akan tuntong. Ada qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Artinya sampai akan tuntong sampai kufuwan ahad 11 kali dibaca. Apa fadilahnya? Ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 50 tahun dengan 4 rakaat yang ia kerjakan pada hari Asyura. Allah ampuni dosanya 50 aman, 50 tahun. Wa buniya lahu minbaran min nurin, dan dibikinkan baginya satu mimbar yang terbikin daripada cahaya. Sudah tercatatlah, mudahan kau tegawi seumur hidup barang sekali. Kemudian wa man igtasada fihi, dan barang siapa mandi pada hari Asyura. Nah ini bagus juga nih. Jadi beisukan pian mandi, niatnya sahaja ku mandi pada hari Asyura karena Allah Ta'ala. Berniat sahaja ku mandi pada hari Asyura karena Allah Ta'ala. Yang anak nih kada bisa berniat sahaja ku memandii anakku pada hari Asyura karena Allah Ta'ala. Yang kada bisa berniat, yang sudah menjadi ahli niat, artinya sudah akil balik, maka suruh ia belajar berniat. Sahaja ku mandi pada hari Asyura karena Allah. Apa fadilahnya? Wa man igtasala fihi lam yamratil kasanah illa maradal maut. Barang siapa mandi pada hari Asyura, maka tidak akan disakitkan oleh Allah setahunan kecuali garing yang membawa kematian. Artinya sehat terus awaknya, tapi bila garing bahaya tak? Macan tematiakan. Gitu ulun kada jadi guru bongol ngarannya. Kita ini tiap mati yo berataan mun ada garing berarti persiapan dahulu tahun disehatkan setahunan oleh Allah. Seandainya memang garing parah juga, maka garingnya itu membawa kepada kematian. Kan berkat mandi pada hari Asyura aja. Artinya kada suah yang garing parah benar itu kada suah. Paling pantar behingosan, batukan sedikit. Itu paling pantar tuh. Kada mau yang parah benar tuh kada mau. Bila parah paca tematiakan lah. Banyak orang yang mengamalkan ini dan memang mujarrab. Asal mandi pada hari Asyura berniat. Mun kada berniat lain kisah. Ada dapat fadilatnya mun kada berniat. Berniat tadi yang dia. Wa man iktahana fihi, dan barang siapa bacalak fihi pada hari Asyura. Bacalak pada hari Asyura. Lam yarmatil kasanah, maka ia tidak akan disakitkan matanya setahunan. Kada pacangan sakit mata setahunan. Bacalak, jadi niatnya sahaja bakacalak mengamalkan sunnah Rasulullah. Bawa bacalak, lalakian kah, babinian kah? Niatnya tadi memuliakan hari Asyura, mengamalkan sunnah Rasulullah. Dan ada beberapa kesunahan yang bisa kita kerjakan pada hari Asyura. Kada kawa berpuasa, banyak sedekah. Ada kawa bersedekah, gawi sembahyang sunnah 4 rakaat. Ada kawa juga sembahyang sunnah 4 rakaat, niat mandi hari Asyura. Ada kawa mandi hari Asyura, maka bacalak pulang. Dan banyak aja tuh pilihannya. Kawa ma'amalakan beradaan, untung gonol. Mun bebinian ulun yakin sebutin jepian kayak gawi luasi napakah hari Asyura. Tuh aja bebinian tak permintaan tahun laki.
Istilah pesan di Shopee sudah berdahulu. Mulai hari Kamis pesan sudah di Shopee, belum lagi diberi laki. Saya yakin mana laki memberi. Ada yang mengatakan qala An-Nasafi, berkata oleh Imam An-Nasafi, lam tarmat aina qalbi, orang yang bercelak pada hari Asyura kada pacangan buta mata hatinya. Ini yang iya nih. Kalau tadi kan fadilat yang pertama kada pacangan terkena penyakit mata zahir setahunan. Tapi menurut Imam An-Nasawi tidak akan dibutakan oleh Allah mata hatinya. Nah ini penting. Jadi berniat waktu bercalak tadi memuliakan hari Asyura, yang kedua mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah itu sedikit untuk fadilah pada hari Asyura. Hari Jumat inilah ya, mudahan bertamu dan mudahan kau mengamalkan. Satu mat dihabiskan lah. Jam 10 sudah. Sudah kita tutup aja Abu Bakar As-Siddiq tigas Abu Bakar. Kita ulangi kan sedikit. Di sini ada orang yang minta bacakan doa haul jama'. Cuman kada bertahlil, Pak. Lawan doa tolak bala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus.